Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dan kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita. Yang mana terakhir kita kemarin ada tugas ya yang sudah kirim Ibu siapa Ibu Anis sama Ibu Vina ya. Dan mohon maaf Ibu belum sempat dikoreksi, insya Allah nanti setelah pelajaran saya koreksi. Nah, Ustaz. Ibu-ibu rahimakumullah, silakan dibuka halaman 65. Kita masih berada di pelajaran yang ke-12 ya. Dan sekarang kita masuk kepada tamrin yang kemarin tugasnya tamrin berapa Ibu Vina? Maaf. Yang itu Ustaz, yang halaman 64. Halaman 64 ya. Oh, Iya. yang tamrin 1 aja ya. Tamrin 2 enggak ya? Belum Ustaz. Oh baik, berarti sekarang kita akan belajar atau membahas tamrin yang kedua. Baik Ibu-ibu, silahkan dibuka halaman 65. Kita akan sama-sama menjawab atau sama-sama membahas latihan yang kedua. Ibu Safira sudah ada kitabnya belum ya? Sudah ada Ustaz. Sudah ya, baik. Ya, tamrin yang kedua, Iqra, bacalah kulla jumlatin, setiap kalimat-kalimat yang ada di bawah ini, minal jumalit atiyah, summa iqra'uha, kemudian bacalah ukhra yang setelahnya, ba'da setelah taghyir, mengubah al-munada itu ibu-ibu ya munada ya. Al-munada itu ya munada, ya itu kayak panggilan itu, ya wahai gitu ya. Kama huwa muwaddah fil misal, sebagaimana yang dicontohkan di bawah ini atau yang dicontohkan. Di sini ibu-ibu contoh ya, misal aina qalamuka ya abi ya. Aina qalamuka ya abi, wahai apa, di manakah pulpenmu wahai ayahku. Nah, ini diubah menjadi aina qalamuka ya ummi. Ini sebenarnya salah ya ibu-ibu ya, bukan aina qalamuka. Tetapi harusnya apa ibu-ibu? Harusnya aina qalamuki ya ummi, begitu. Jadi kita di sini sedang belajar ya mengubah domir ya yang tadinya muzakkar dan mukhatab yang diajak bicara atau ya yang lainnya diubah menjadi muannas ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja ibu-ibu rahimakumullah dari nomor 1, Ibu Paluzi. Ibu Paluzi sudah bisa? Ya Ustaz. Indaka qalamun ya Muhammadu. Indaki qalamun ya Aminatu. A'indaka qalamun ya Muhammadu, betul. Diubah a'indaki qalamun ya Aminatu, betul. Nomor 2 berikutnya Ummu Raihan. Aina baituka ya sayyidi. Aina baituki ya sayyidati. Bagus. Berikutnya nomor 3 Ibu Safira. Ahadzal daftarul laka ya Ali.
Bagus. Nah, Ibu Safira, mohon maaf sebelumnya, ketika membaca alif lam asy-syamsiyah seperti kasusnya ini, ahadza dengan daftaru, ad-daftaru, maka bacanya bukan ahadzal daftaru, tetapi ahadzat daftaru. Ahadzat daftaru laka ya Ali. Lalu ahadzat daftaru laki ya Fatimah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau walaupun kalau dalam bahasa Arab secara penulisan ditulisnya dengan al juga ya. Tetapi kalau cara bacanya bukan dengan al, khusus untuk alif lam syamsiyah. Jadi ahadzat daftaru laka, dan huruf alif lam asy-syamsiyah itu ada 14. Tayyib, barakallahu fiik Ibu. Berikutnya nomor 4, Ibu Vina. Min aina anta ya ukhti? Loh, kok ukhti? Min aina anti ya ukhti? Ibu, belum. Nomor 4, min aina. Min aina anta ya ukhti? Ini ukhti kah? Afwan Ustaz. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Masya Allah. Kayaknya akhinya pakai jilbab dipanggilnya jadi ukhti ya Bu ya. Barakallahu fiik Ibu Fina. Tayyib. Berikutnya nomor 5, Ibu Anis. Nomor 5, aina abuka ya Khalidun? Nggak pakai tanwin ya Bu ya. Ya Khalidu. Aina abuka ya Khalidun? Aina abuki ya Aina abuki ya Khadijatu? Ya Khadijatu ya Bu ya. Yang panjang itu di-nya bukan kho-nya. Barakallahu fiik Ibu. Berikutnya nomor 6, Ibu Paluzi. A'anta maridun ya Khali? A'anti maridatun ya kholati? Iya, a'anti maridatun ya kholati. Bagus. Berikutnya Ummu Raihan. Aina baituka ya ammi? Aina baituki ya ammati? Bagus. Nomor 8, Ibu Safira. Alaka akhun ya Hamidu? Alaki akhun ya Su'adu? Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Iva. Nomor 9. Ibu Vina. Baik, kita lewati ya. Silakan Ibu. Afwan Ustaz, izin sebentar, ada tamu Ustaz. Oh iya, baik. Ibu Anis, monggo. Madza indaka ya akhi? Ulang Ibu. Madza indaka ya akhi? Madza indaka ya ukhti? Bagus. Nomor 10, Ibu Paluzi. Assalamu alaika ya abi. Assalamu alaiki ya ummi. Iya, barakallahu fiik Ibu. Nah, Ibu-ibu saya mau tanya dari nomor 1 sampai nomor 10 ada yang belum tahu artinya? Silakan, yang belum tahu artinya coba ditunjuk nomor berapa. Biar diterjemahkannya singkat saja, tidak semuanya. Afwan Ustaz. Iya. Mau tanya, kalau laki itu kamu, milik kamu. Kalau indaki kamu
memiliki, gimana? Enggak, Ibu. Jadi, ya, ibu-ibu rahimakumullah, ya, ini perbedaan saja ya antara kepunyaan itu bisa dengan lam atau inda, ya. Nah, kalau lam itu kemarin waktu ujian apa? Untuk yang bernyawa. Untuk yang berakal. Masya Allah, Umur Raihan. Ini bagus juga Ibu ya, untuk yang bernyawanya. Untuk yang berakal Ibu ya. Ya berarti kalau misalkan bernyawa, semut juga termasuk dong Umur Raihannya. Enggak. Nah, indah ini untuk yang tidak mati. Yang tidak berakal. Nah, artinya apa? Podo sama aja ya, kepunyaan. Jadi misalkan alaka ya, alaka, apakah kamu punya? Nah, terus dengan aindaka ya, aindaka, apakah kamu punya? Ah gitu. Begitu ya, Bu ya. Nah, tapi penggunaannya alaka ini nggak mungkin alaka sayyaratun ya Muhammadu, nggak boleh ya. Tapi harusnya alaka abun, alaka ummun, alaka akhun ya Muhammadu. Kenapa? Karena lam ini menunjukkan pengertiannya untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Misalkan yang kedua, a'indaka abun ya Muhammadu, pasti kita ditegur sama orang Arab. Ya, salah Bang, bukan a'indaka, alaka, gitu. Tapi yang cocok a'indaka sayyaratun ya Muhammadu. Ya, begitu. Maka jawabannya ma'indi sayyaratun. Saya nggak punya sayyaratun, saya nggak punya mobil. Ya, indi darrajatun. Aku punya sepeda motor atau sepeda. Begitu. Sama juga alaka akhun ya Muhammadu. Naam li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Seperti itu. Jelas Ibu? Jadi kalau nomor 1 itu artinya apakah pena ini milik kamu, atau artinya apakah kamu memiliki pena? Nah, nomor 1, a'indaka qalamun ya Muhammadu, apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Jawabannya, bukan jawabannya, ini diubah ya. A'indaka qalamun ya Muhammadu, apakah kamu memiliki pulpen wahai Muhammad? Ya, itu Ibu ya artinya. Saya tulis ya, apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Ya, Muhammad. Nah, ini aja ya depannya. Nggak nyampe soalnya ini. Jelas Ibu Paluzi? Kalau nomor 3, Ustaz. Nomor 3. Apakah kamu memiliki buku gitu ya? Apakah? Ahadzad daftaru laka. Nah, ini Ibu. Lah, ahadzad daftaru laka ya Aliyu, lakanya ini kembalinya kepada siapa? Daftar atau Ali? Nah, kembalinya ke Ali. Kenapa? Karena kan lamnya itu untuk siapa? Untuk yang berakal. Jadi terjemahannya ahadzad daftaru laka ya Aliyu. Apakah buku ini punyamu wahai Ali? Kita nggak bisa bilang ahadzad daftaru indaka ya Aliyu, nggak bisa. Begitu. Dan kalimatnya juga Ustaz ya. Apakah kamu memiliki buku? Apakah kamu ya ahadzad daftaru laka itu, apakah buku ini punyamu wahai Muhammad. Nah, punyamu itu kembalinya ke siapa?
Mu-nya itu kan kepada Muhammad. Maaf, ke Ali tadi itu ya. Nah, makanya laka. Gitu, dia pakai lam. Dan tidak dikenal kalau misalkan kita bertanya kepada orang tentang kepunyaan, untuk menjelaskan itu pasti dia pakai lam depannya. Karena orangnya itu kan berakal. Jangan kita ubah, jangan kita coba-coba ahadzad daftaru indaka. Jangan. Aneh didengarnya. Gitu Ibu Faluzi ya. Ibu-ibu, ini ibu-ibu ada yang paham dengan pertanyaan Ibu Faluzi? Enggak, takutnya Ibu Faluzi paham, ibu-ibu yang lain takutnya kurang paham. Bagaimana Ibu Safira? Kira-kira bisa paham? Naam, alhamdulillah. Ibu Anis? Umur Raihan? Insya Allah ya, begitu. Nah sekarang coba kita ubah ya, misalkan ahadhis sayyaratu, ahadhis sayyaratu, berarti pakai apa? Ahadhis sayyaratu laki ya Aisyatu, ahadhis sayyaratu laki ya Aisyatu, ya begitu. Apakah mobil ini punyamu wahai Aisyah? Nah seperti itu ya. Jadi perbedaan lam sama inda itu adalah tadi konteksnya. Kalau lam ya untuk apa, kepunyaan, tapi dia berakal. Nah indi atau indun atau inda ya itu yang tidak berakal ya, ya seperti itu. Baik ibu-ibu rahimakumullah, terjemahannya sudah paham ya insya Allah ya, tidak ada yang ditanyakan. Kita beralih ke latihan yang ketiga. Anis itu buatlah jadi mu'annas. Al-fa'il yaitu fa'ilnya, pelakunya. Fi kulli di setiap minal jumalil atiyah, di kalimat yang di bawah ini, kalimat-kalimat yang di bawah ini. Contoh misal kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun. Berarti fa'ilnya siapa nih, Bu? Kalau di sini. Ini maaf. Nomor 3 ini. Ya. Ini kan kharaja ini apa, Bu? Kharaja ini apa? Isim, huruf, atau fi'il? Kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata kerja. Kata kerja berarti isim atau fi'il? Fi'il. Ya. Fi'il. Kata kerja. Ya. Nah, fi'il itu ada 3. Nah, tapi ini tuh nggak kita bahas. Sudah yang tahu kita fi'il aja. Lalu Muhammadun. Muhammadun di sini sebagai apa? Ini dia nih. Fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku ibu-ibu ya. Nah, ini fi'il fa'il berarti. Ini fa'il. Fa'il itu apa? Ibaratnya mah pelaku lah. Ya gitu aja. Tersangka dong Bu ya, berarti. Minal baiti. Nah sekarang ibu-ibu perhatikan, ini kan semuanya mudzakkar. Fiilnya bentuknya mudzakkar. Untuk mudzakkar. Muhammadun mudzakkar ya. Begitu. Nah sekarang kita suruh ubah. Khoroja menjadi apa di sini? Khorojat. Muhammad jadi apa? Aminah. Nah, begitu. Jadi, kalau misalkan di nomor 1, zahabal mudarrisu ilal fasli, maka kita ubah menjadi mu'annas. Sebagaimana contohnya. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Insya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ibu-ibu. Khorojat ini apa?
Fi'il, bagus. Aminatu ini apa? Fa'il ya. Udah, ini aja dulu, ringkas-ringkas aja dulu. Fi'il, fa'il. Oh, fi'il, fa'il. Udah gitu aja dulu ya. Gak usah ditanya, Ustaz itu fi'il apa? Udah itu aja, nanti gampang. Yang diingat fi'il, fa'il. Fi'il, fa'il, fi'il tuh kata kerja. Fa'il tuh pelaku. Udah gitu aja dulu. Nomor 1. Tadi Ibu Paluzi udah nomor 10. Berarti Umur Raihan nomor 1. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Bagus. Coba diubah menjadi mu'annas. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Iya, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Kenapa Bu jadi zahabatil? Karena sukunnya ada 2, Ustaz. Zahabatil ilal ya ilal fasli. Maaf ini salah tulis. Nah, ilal fasli. Ya, ini ibu-ibu karena zahabat sukun ketemu al-mudarrisatu sukun maka dia berubah menjadi zahabatil begitu. Padahal mah ibu-ibu kalau fiil ini mah buat intermezzo aja ya. Fiil itu nggak bisa sukun ya. Maaf nggak bisa kasroh, kok nggak bisa sukun, nggak bisa kasroh. Fiil itu dia nggak bisa kasroh kecuali ada sebab-sebabnya ya. Asalnya nggak bisa kasroh dia. Nomor 2, Ibu Safira silakan. Zahaba abi ilal mustashfa. Zahaba abi ilal mustashfa. Terus diubah menjadi mu'annas. Zahabat ummi ilal mustashfa. Iya, sahih. Zahabat ummi ilal mustashfa. Berikutnya nomor 3, Ibu Anis. Nomor 3, jalasat tolibu fil fasli. Jalasat tolibu fil fasli. Bagus. Jalasat fil fasli. Jalasatit tolibatu fil fasli. Iya, jalasatit. Nah, sama ya Bu ya. Di sini jalasat ini kan sukun, ketemu hamzah wasol atau ketemu apa? Ada apa namanya? Alif lam ya, ada alif lam yang sukun dua-duanya ya, maka dia berubah jadi jalasatit. Jalasatit tolibatu. Jalasatit tolibatu fil fasli. Ya, fil fasli. Nah, nomor 4 Ibu Vina udah bisa Ibu? Nah, Ustaz. Monggo. Khoroja akhi minal baiti. Khoroja akhi minal baiti. Nah, diubah ke mu'annas. Khoroja ukhti minal baiti. Khoroja ukhti, gitu? Bener gak, Ustaz? Bukan, salah. Kalau khoroja ukhti salah. Kurang satu huruf. Coba Ibu lihat, perhatikan baik-baik. Contohnya. Khoroja akhi minal baiti. Diubah menjadi mu'annas. Khorojanya jadi apa? Khorojta. Bukan, khorojta itu khorojat ya. Khorojat. Nah, khorojat apa?
Ukhti minal baiti. Iya, bagus. Kharajat ukhti minal baiti. Artinya ibu tahu? Kharaja akhi minal baiti. Apa artinya? Di dalam rumah kharajat itu nggak tahu, Ustaz. Kharaja itu keluar. Oh, keluar. Kharaja akhi berarti saudaraku keluar minal baiti. Keluar rumah. Enggak. Kharaja akhi minal baiti artinya ya saudaraku keluar dari rumah. Itu artinya ya. Nah, ibu-ibu dari nomor 1 hingga nomor 4 ada lagi yang belum tahu artinya? Saya, Ustaz. Apa, Bu? Ketinggalan. Yang mana? Yang mana? Semuanya, Ustaz. Semuanya. Nah, nanti itu kan ada catatannya, Ibu ya? Ada catatannya. Nah, tuh nanti Ibu nanti salin saja. Terus artinya Ibu tahu? Nggak tahu semua? Nggak tahu semua, Ustaz. Oke, nomor 1. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Pak guru pergi dari kelas Pak guru pergi ke kelas. Ya, Pak guru pergi ke kelas. Pak guru pergi ke kelas. Nomor 2, ada yang bisa bantu ibu-ibu? Yang lain? Nomor 2 apa tuh artinya? Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Bagus. Ayahku pergi ke rumah sakit, Ibu Vina. Nomor 2 itu zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Nih, jangan-jangan ayahnya apa nih, Ibu-ibu? Dokter. Ya. Belum tentu juga, Ustaz, bisa jadi OB. Oh iya. Itu pasien, Ustaz. Enggak, Ibu intermezzo ya, Masya Allah. Nomor 3. Nah, ada yang bisa bantu? Jalasat talibu fil fasli. Mahasiswa itu duduk di kelas. Mahasiswa itu duduk di kelas atau pelajar itu duduk di kelas. Nah, ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau menerjemahkan fiil, terjemahkan bentuk arti fiilnya aja. Kecuali untuk temponya kan ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr ya. Kecuali memang dibutuhkan seperti itu. Kayak misalkan yang kasus sering terjadi, jalasat thalibu fil fasli suka diterjemahkan mahasiswa itu telah duduk di kelas. Ini nggak dibutuhkan. Yang kita butuhkan adalah duduknya aja. Jadi mahasiswa atau pelajar itu duduk di kelas. Begitu ya. Sampai sini jelas ibu-ibu? Jelas ya. Baik. Gimana ibu-ibu? Gampang apa susah ini kita belajarnya? Susah. Yang lain mungkin mudah. Iya, Masya Allah. Nggak Bu ya, Insya Allah gampang. Kan sering diulang-ulang. Ya, lughatul arabiyyatu lughatun apa Bu? Sahlatun. Artinya apa Bu? Bahasa Arab pada Nah, itu harus ditanamkan ya, Masya Allah. Oke, ibu-ibu, kita masuk yang keempat. Perhatikan ta'ammul atau ta'ammal. Mayali, perhatikan ya, perhatikan yang ada di sebelah sini. Jalasat tolibatu berubah jadi jalasatit tolibatu. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Kenapa? Karena ada dua sukun. Sukun pertama ada di kata jalasat, sukun kedua ada di alnya. Jadi jalasatit. Aslinya ibu-ibu fiil itu tidak kasroh,
Ya, isim yang bisa kasroh. Kalau fi'il nggak bisa kasroh kecuali ada sebab. Itu tolong diingat. Ya, kata kerja itu nggak bisa dikasroh. Nggak ada asalnya kasroh, dia nggak ada kecuali ada sebabnya. Ayo, ibu-ibu, coba diulangi. Ibu Paluzi, coba ulangi perkataan tadi biar ingat. Fi'il itu tidak pernah kasroh kecuali ada sebabnya. Bagus. Muraihan. Muraihan diem aja. Apa, Bu? Tadi saya suruh ulang kalimat apa? Fi'il itu tidak bisa dikasroh kecuali ada sebabnya. Ya, Muraihan ya? Iya, Ustaz. Nah, ya, Ibu Safira. Fi'il tidak bisa kasroh kecuali ada sebab-sebab tertentu. Iya, barakallahu fiki. Ibu Anis. Fi'il itu tidak bisa kasroh kecuali ada sebab-sebab tertentu. Nah, biar hafal nih, Ibu Vina. Fi'il tidak bisa dikasroh kecuali ada sebab-sebab. Nah, tuh ya, biar nempel kayak perangkok. Sekarang kita masuk yang kelima. Iqra. Iqra apa ibu-ibu? Bacalah. Al-jumal. Al-jumal. Jumal itu apa? Jumal itu jamak dari jumlatun. Jumlatun itu apa ibu-ibu? Jumlatun itu kalimat. Jadi kalau iqra al-jumal, bacalah kalimat-kalimat al-atiyah yang ada berikut ini. Ya, atau di bawah ini. Jadi kita disuruh baca nih. Ibu Paluzi, monggo dibaca. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Terus? Wa banu ammi. Artinya? Siapa pemuda yang keluar dari rumah kamu sekarang? Barusan ya, Ustaz? Barusan. Dia putranya paman saya. Iya, dia putranya pamanku. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Siapakah remaja atau siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu barusan? Huwa benu ammi, dia anak putranya, dia putranya pamanku. Nomor 2, Ibu Umuraihan. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Ia bintu kholati. Siapa pemudi yang keluar barusan dari rumah kamu, wahai Muhammad? Dia putrinya bibiku. Barakallahu fiik, Ibu. Nomor 3, Ibu Safira. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi walil mudarrisi. Walil mudarrisi. Masya Allah. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, artinya apa? Milik siapa kunci yang di atas meja? Itu milik guru. Huwa lil mudarrisi. Huwa itu kembali kemana? Al-miftahu. Al-miftahu, ya. Dia miliknya Pak Guru. Barakallahu fiik, Ibu Safira. Nomor 4, Ibu Anis. Iya, maaf. Limanista atulati alal hariri.
alas sariri. Oh, benar. Alas sariri. Hiya li zauji ukhti. Artinya? Milik siapakah jam tangan yang ada di atas kasur? Pakai bahasa. Dia milik suami adik saudariku. Iya, barakallahu fiik Ibu ya. Limanis sa'atul lati alas sariri ya. Milik siapakah jam tangan yang ada di atas ranjang atau kasur? Hiya li zauji ukhti, dia milik suaminya saudariku, berarti milik iparku ya Kak. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah, perhatikan kata alladzi. Alladzi dan allati ya. Alladzi ini diartikan dengan apa Ibu-ibu? Yang. Ya, diartikan dengan yang. Nah, ini dikenal dengan isim mausul. Isim mausul. Isim mausul itu apa? Kata sambung. Kata sambung. Masya Allah. Ya, kata sambung ya Bu ya. Jadi dia itu identik diterjemahkan dengan yang. Alladzi untuk mudzakkar, allati untuk muannas ya. Alladzi untuk mudzakkar, allati untuk muannas. Jadi ibu-ibu jangan coba-coba pakai kata sambung muannas ke mudzakkar. Manil fatal lati kharaja min baitikal ana ya Muhammad. Waduh, repot ya, jangan begitu. Tapi manil fatal ladzi, jangan manil fatal lati, begitu. Ya. Jadi untuk menggunakan isim mausul sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan gendernya, kita harus melihat kalimatnya. Ya, kalimatnya harus diperhatikan. Makanya kita harus teliti ya. Taib. Nah, alladzi dan allati kata sambung bisa buat berakal dan tidak berakal ya ibu-ibu ya. Contoh nomor 1 dan nomor 2 itu untuk yang berakal. Nomor 3 dan nomor 4 tidak berakal. Ketahuannya dari mana berakal atau tidaknya? Ya lihat aja artinya. Al-fata itu pemuda, al-fatatu pemudi. Mana ada pemuda yang tidak berakal, mana ada pemudi yang tidak berakal. Semuanya berakal. Al-miftahu as-sa'atu tidak berakal. Kenapa? Karena dua-duanya benda. Nah, tapi tetap masih bisa menggunakan isim mausul. Sampai sini ibu-ibu jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, afwan, nomor 3 artinya apa Ustadz? Nomor 3, limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Limanil miftahu, milik siapakah kunci? Ya, milik siapakah kunci alladzi yang 'alal maktabi di atas meja? Gitu ya, Bu. Jadi ya, milik siapakah kunci yang ada di atas meja? Huwa lil mudarrisi artinya apa? Milik kepala sekolah. Huwa ini jangan ditinggalin. Itu milik kepala sekolah. Enggak, huwa itu dia. Oh, dia. Dia milik kepala sekolah. Lil mudarrisi, wah mudarrisi naik pangkat dong, Bu. Mudarris itu guru. Guru. Ya, guru Ibu. Guru, iya, guru. Bukan
kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mudirun, al-mudiru ya. Oke, Ibu. Iya, Ustaz. Ibu-ibu yang lain gimana? Jelas sudah? Oke, saya anggap jelas ya. Nomor 1, Ustaz. Nomor 1 kenapa Bu Anis? Saya Ustaz nomor 1. Oh, Ibu Vina lagi nomor 1. Gimana? Itu artinya milik siapakah ya Ustaz yang keluar dari rumahmu? Milik siapakah? Ibu tadi nanyanya gimana? Maaf. Artinya Ustaz yang nomor 1. Nah, nomor 1 artinya manil fatal ladzi, siapakah pemuda yang? Oh, siapakah pemuda? Yang khoroja keluar dari rumah min baitika ana, yang baru keluar dari rumahmu. Barusan. Ada lagi Ibu Vina? Udah Ustaz. Oke, barakallahu fiik Ibu. Naam. Berikutnya yang nomor 6. Nomor 6 ada berapa nih Ibu-ibu? Ada 10. Ya. Perhatikan nomor 6 ini. Akmil. Akmil apa Bu? Angkatan Akademi Militer. Oh bukan Bu, Ibu-ibu. Bukan Akmil itu. Lengkapilah. Akmil. Lengkapilah al-jumal. Kalimat-kalimat al-atiyah yang ada di bawah ini. Biwad'in. Dengan memasukkan. Dengan meletakkan ismin mausulin. Kata sambung. Munasiban. Atau munasib. Munasibun. Yang sesuai. Allati fil faraghi. Apa Bu? Fil faraghi itu di titik-titik ya. Tempat-tempat yang kosong ini ada titik-titiknya ibunya, cuman kurang jelas nih ada titik-titiknya. Jadi kita disuruh ngisi isim mausul sesuai dengan ya konteks kalimat yang ada di bawah ini ya. Baik, nomor 1 tadi terakhir sampai siapa ya? Ibu Anis ya? Terakhir ya? Saya belum Ustaz. Berarti nomor 1 Ibu Vina. Silakan dibaca. Ustaz. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Betul, al-kitabul ladzi. Kenapa Ibu kok pakai al-ladzi? Karena mudzakkar. Karena mudzakkar. Karena Alkitab itu mudzakkar ya. Gitu. Saya kirain Ibu mau jawabnya karena dari sononya udah begitu. Barakallahu fiik Ibu. Ya, Masya Allah. Nomor 2, Ibu Paluzi. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Artinya apa Bu? Al-qalam pena yang akibatnya apa ya Ustaz ya? Di tasku yang ada di tasku. Di dalam tasku rusak. Bagus. Nomor 3, Ibu Umuraihan. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfalana fi tabibil jadid. Apa Bu? Mobil yang keluar barusan dari rumah sakit milik Pak Dokter yang baru. Bagus. Kenapa pakai alati Bu? Karena sayaroh. Karena sayaroh. Berikutnya Ibu Safira nomor 4. Al-kabul ladzi
Maridun. Maridun. Bagus. Artinya anjing yang di taman sakit. Anjing yang ada di taman itu sakit ya. Berikutnya nomor 5 Ibu Anis. Al-Alladzi kharaja naumas bil ana ibnul muadzin. Ibnul Muadzin. Hanya panjang, Bu. Minal muadzini. Ibnul muadzini. Artinya apa, Bu? Pemuda yang keluar dari masjid sekarang baru adalah putranya Muadzin. Bagus. Nomor 6 Ibu Vina. Ibu Vina. Nah, Ustaz. Nomor 6. Tilka apa nih, Ustaz? Ayo naon ieu teh Tilka nggak tahu Ustaz ini, tapi ininya lah tilka to. Ibu kan bisa lihat di layar itu, Bu. Udah saya tulis tilkal. Oh iya, ya Allah, saya lihat di buku. Nah, apa Ustaz? Tilka batatul. Batatu itu huruf to itu. Kok dibaca ta? Tilka batatul. Bukan. Tilkal batatu. Oh ya, tilkal batatul lati. Tahtas sajaroti libanati falahi. Libanati. Nah, falahi. Libintil. Libintil. Falahi. Gimana Ustaz? Libintil falahi. Libintil. Banat, ya kan naknya harus panjang, berarti harus ada alifnya. Ini kan nggak ada alifnya, berarti bintun. Libintil falahi. Tilkal battatul lati tahtas syajarati libintil falahi. Coba terjemahin. Bebek yang di bawah pohon itu milik petani. Nah, itu lancar. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu ya. Nomor 7. Ibu Paluzi, monggo. Al-baitul jadidul ladzi. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i fil waziri. Rumah baru yang di jalan itu milik Pak Menteri. Ya, kabinet merah putih. Baik. Nomor 8, Ibu Umrehan. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi. Hadzal darsi. Salah. Ba'da hadzal darsu. Ba'da hadzal darsi. Oh, hadzal darsi. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlan jiddan. Sahlan mana sama teman saya, Bu. Bukan Sahlan. Sahlun. Oh, sahlun jiddan. Sahlun jiddan. Ya, ad-darsul ladzi ya. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Apa artinya? Pelajaran setelah pelajaran yang ini mudah sekali. Kayaknya pelajaran kimia ya, Bu ya. Ibu, saya mau tanya, kenapa darsi? Kenapa nggak darsu? Kenapa, Bu? Kenapa darsi itu jadi kasroh, jadi majrur dia?
Ada yang bisa bantu Muraihan? Adanya ya. Hah? Ada ba'danya. Ada ba'danya. Betul, karena ba'da ini mengubah isim di depannya jadi majrur. Majrur. Taib. Nomor 9. Ibu Safira? Mania fatatul lati jalasat amama mudarrisati. Hiya qalibatu min Malaysia. Ulangi, hiya Qalibatu. tolibatu atau tolibatun? Qalibatun. Nah, tolibatun. Hiya qalibatu min Malaysia. Apa artinya? Siapa anak perempuan yang duduk di depan guru? Dia pelajar dari Malaysia. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati, ya. Siapakah pemudi yang duduk di depan bu guru? Hiya tolibatun min Malaysia. Dia mahasiswi atau pelajar dari Malaysia, ya. Begitu. Berikutnya nomor 10. Ibu siapa? Ibu Anis ya? Saya Ustaz, ya betul. Atil kal hati batu lati tahtal maktabi lakaya kholidu la iya lisodiki Muhammadin. Apakah tas yang di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? Bukan, dia milik temanku Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah. Terjemahin udah ya Bu ya. Nah, Ibu saya mau nanya nih, fokus li sodiqi Muhammadin. Kenapa Muhammadin Ibu-ibu? Li, kan udah ada li. Nah, coba Ibu Safira, kenapa Muhammadin? Kenapa nggak Muhammadun? Karena menerangkan kepunyaan kalau itu temannya Muhammad. Oke, barakallahu fiik. Masya Allah, ini murid baru luar biasa ini. Terus Ibu Paluzi, apa Bu? Kenapa Bu? Mudah ilahi. Oke, saya terima. Mudah ilahi. Ibu Umuraihan. Karena ada linya, Ustaz. Karena ada linya. Ya Allah, jawabannya simple. Oke, Ibu Anis. Kenapa Bu Anis? Karena ada linya. Karena ada linya. Oke. Ibu Vina. Pertanyaannya apa, Ustaz? Subhanallah. Iya. Oke, kenapa dibacanya Muhammadin tuh nomor 10? Li sodiqi Muhammadin. Harusnya kan Muhammadun ya, Ustaz. Tuh, gimana? Gimana coba? Apa ya? Karena nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu Ibu Vina ya, nggak apa-apa Bu ya, belajar. Ibu-ibu rahimakumullah, ini sebenarnya ada lam, ada sodiqun, ya, ada ana, maaf, ada ana dan ada Muhammad, bener nggak? Iya betul Ustaz. Coba, sodiqun majrur karena apa? Ada linya. Ada linya. Ana berubah jadi apa? Jadi ya, mutakalim. Muhammadun. Kenapa jadi kasroh? Kenapa dia majrur? Karena di depan mudhof ilahi ya. Karena Muhammad ini mudhofun ilaihnya anak mudhofun ilaihnya sodiq jadi majrur karena ada
li. Jadi Kalau di maju sini sama-sama maju. ana fungsinya ada dua di sini. Sebagai mudhofnya siapa? Muhammad, Muhammad. ya, sebagai mudhof ilaihnya Shadiq. Karena ibu-ibu domir mutasil itu pada hakikatnya mudhof ilaih, ya, pada hakikatnya ya, begitu. Jadi Muhammad di sini sebagai mudhof ilaih, ya. Sampai ini jelas ibu ya? Mungkin awal-awal bertanya kenapa nggak Muhammadun, li sodiqi Muhammadun? Ya enggak masuk. Harusnya la hiya li sodiqi Muhammadin. Karena dia mudhof ilaih. Enggak, dia itu milik apa? Dia itu milik temanku si Muhammad, begitu. Sampai sini ibu-ibu paham? Nah, iya. Tadi Ibu Safira juga jawabnya nggak salah total ya untuk menjelaskan keterangan kepemilikan, tapi untuk bahasa kaedahnya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu? Nomor 2, Ustaz. Wah, nomor 2 jauh sekali nih. Oke. Nomor 2 kenapa Bu? Itu yang hakibati itu kan ada domirnya di belakang ya. Kalau kata benda nyambung sama domir itu nggak boleh pakai alif lam di depan Ustaz ya? Iya, nggak boleh. Ya, al-haqibati saya belum pernah dengar Ibu ya. Haqibati gitu. Ini sebenarnya Ibu, kalau haqibati itu udah jelas nggak? Jelas ya. Jelas dong, udah ma'rifah diketahui haqibati. Ya. Oh, kalau alif lam betul-betul. Kalau al-haqibah fil haqibati berarti tas itu. Al-qalamul ladzi fil haqibati. Ya. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Al-qalamul ladzi fil haqibati maksurun. Berarti haqibahnya diketahui, haqibahnya di mana? Ya kan? Jadi kalau diterjemahkan al-qalamul ladzi, pulpen yang fil haqibati di dalam tas itu, nah gitu terjemahannya. Tapi kalau yang nomor 2 ini, al-qalamul ladzi fi haqibati adalah pulpen yang di dalam tas saya. Gitu Ibu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu sekarang kita coba al-kalimatul jadidatu. Artinya apa Bu? Al-kalimatul jadidatu. Kalimat yang baru. Kalimat yang baru. Nggak seru Ibu Masa al-kalimatul jadidatu? Kosakata yang baru ya. Al-ammu akhul abi. Al-ammu akhul abi. Paman. Dari ayah. Al-ammu itu paman dari ayah. Saudaranya ayah. Al-ammatu saudarinya dari ayah. Iya. Ukhtul abi saudarinya ayah. Jadi al-ammu adalah paman dari ayah. Al-ammatu bibi dari ayah, tante dari ayah. Al-khalu akhul ummi. Paman dari ibu. Al-khalu akhul ummi, saudaranya ibu. Al-khalatu ukhtul ummi, bibi dari ibu. Ukhtul ummi saudarinya ibu. Ya. Al-fallahu artinya apa Ibu-ibu? Petani. Nah, Ibu Safira, mustashfal wiladati apa artinya? Rumah sakit bersalin. Iya, barakallahu fi. Nah, Ibu-ibu, rumah sakit bersalin. Al-mustashfal wiladati adalah rumah sakit bersalin ya. Kalau sekarang apa Bu di Indonesia? Rumah sakit ibu dan anak ya. Baik ya, Ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan pelajaran 12. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita murojaah di
ada buku syarahnya ya, itu diterjemahkan, nanti saya fotokan, saya ambil faedah dari buku tersebut, baru kita masuk ke pelajaran 13. Setelah pelajaran 13 seperti biasa ibu-ibu ada evaluasi ya, nanti buatnya dari Google Form. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini cukup, sudah pukul 10 lewat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ibu Safira, saya mau tanya sebelumnya belajarnya di mana Bu, Darussulullah? Di Jawada, Jawada kelas online Ustaz. Oh, Jawada ya. Oh baik, Jawada. itu berapa lama Ibu Safira belajarnya? Kalau nggak salah 2 bulan. Selesai 2 bulan? Iya, 2 atau 3 bulan lah. Oh berarti ngejar target ya Bu Safira ya? Ya sehari itu 1 sampai 2 bab gitu. Masya Allah. Ibu-ibu mau nggak begitu belajar? Begini aja ya. Ibu Safira cocok belajar begini Bu? Cocok-cocok aja Ustaz. Cocok-cocok aja ya. Mudah-mudahan ibu makanya bisa ngejar, udah khatam soalnya ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, Ibu Safira udah belajar, ibu-ibu jangan mau kalah ya. Baik, ini saja kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ibu-ibu.